Perkenalkan, nama saya Yuliana Frida dengan NIM 230117612. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik konsep kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Jadi, apa itu pemimpin atau kepemimpinan? Jadi, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, apa itu pemimpin? Jadi pemimpin adalah seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu organisasi ataupun suatu lembaga. Yang berikut, apa tujuan dari kepemimpinan? Jadi tujuan utama kepemimpinan adalah untuk mencapai visi dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Di sini juga ada 4 tujuan dari kepemimpinan. Yang pertama, menginspirasi dan mengarahkan. Jadi seorang pemimpin harus mampu menginspirasi anggotanya dan juga mengarahkan anggotanya agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, menghargai perubahan. Jadi seorang pemimpin juga harus mampu menghargai perubahan yang terjadi di setiap masing-masing anggotanya ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pengembangan tim. Jadi seorang pemimpin juga harus mampu mengarahkan ataupun melihat potensi dari setiap anggotanya untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas. Jadi pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan yang produktif. Kemudian yang berikut, apa fungsi dari kepemimpinan? Di sini ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, mengkomunikasikan visi. Jadi kepemimpinan ini juga berperan dalam mengkomunikasikan visi dan tujuan dari sebuah organisasi ke seluruh anggota organisasinya. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Seorang pemimpin juga di sini berperan dalam mengambil keputusan yang penting untuk organisasinya. Di sini mencakup mengidentifikasi masalah, kemudian mengambil tindakan yang tepat. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian. Di sini juga peran penting dari seorang pemimpin adalah dia bertanggung jawab dan juga mengatur tugas, sumber daya dan juga bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, mengukur kinerja. Jadi seorang pemimpin juga di sini berperan dalam mengukur kinerja dari individu maupun tim, apakah sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan awal ataupun ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kelima, mengelola konflik. Jadi seorang pemimpin juga harus mampu mengelola konflik yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang berikut, tipe-tipe kepemimpinan. Jadi tipe kepemimpinan ini adalah berbagai gaya atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin atau mengelola tim atau organisasi. Di sini ada 7 tipe kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin otoriter. Jadi otokrat berasal dari perkataan utus atau sendiri, dan kratos artinya kekuasaan. Jadi otokrat berarti kekuasaan mutlak. Di sini ada juga 3 poin penting yang saya jelaskan, yaitu yang pertama, berorientasi pada kekuasaan mutlak. Jadi seorang pemimpin dengan tipe otoriter ini tidak mengkomunikasikan kebijakannya kepada seluruh anggotanya, kemudian menuntut kepatuhan total dan juga mengabaikan masukan dari anggotanya atau bawahannya. Kemudian yang kedua, egoisme yang tinggi. Jadi seorang pemimpin yang otoriter ini juga seringkali memanipulasi dan juga menganggap bahwa diri mereka saja yang mampu untuk menggerakkan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, orientasi pada tugas. Jadi seorang pemimpin dengan tipe pemimpin otoriter ini juga mengutamakan penyelesaian tugas dibandingkan kebutuhan dari setiap individunya. Kemudian yang kedua, tipe paternalistik. Jadi persepsi seseorang pemimpin yang paternalistik tentang perannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan pengikutnya. Jadi di sini juga ada 3 poin penting. Yang pertama, menjadi figur pelindung. Jadi pemimpin dengan tipe paternalistik ini seringkali disebut sebagai selayaknya seorang bapak dalam organisasi, di mana dia
fokus pada kepentingan bersama. Jadi seorang pemimpin dengan tipe ini juga mengutamakan kepentingan dari setiap anggotanya dibandingkan tujuan individu ataupun tujuan dari seorang pemimpin itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tipe militeristis. Jadi tipe kepemimpinan militeristis adalah tipe kepemimpinan yang bisa menggunakan praktik-praktik langsung dalam kehidupan militer. Jadi di sini ada 3 poin penting juga. Yang pertama, disiplin tinggi. Jadi seorang pemimpin yang tipe militeristis ini mengutamakan kepatuhan yang keras dan disiplin yang ketat untuk bagi setiap anggotanya. Kemudian yang kedua, sistem perintah terpusat. Jadi seorang pemimpin yang bertipe militeristis ini juga menggunakan pendekatan hierarki militer, di mana perintah itu langsung dari atasan dan harus dipatuhi tanpa kompromi dan tidak boleh dibantah oleh bawahannya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi atas ketidaktaatan. Jadi jika seorang ataupun anggotanya melakukan kesalahan, maka akan diberikan sanksi atau konsekuensi sehingga lingkungan kerja dari lingkungan kerja ini seringkali otoriter. Kemudian yang keempat, tipe karismatik. Jadi tipe pemimpin karismatik memiliki kekuatan energi dan daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai jumlah pengikut yang sangat banyak. Itu menurut Kartono 2010. Jadi di sini juga ada 3 poin penting. Yang pertama, kekuatan daya tarik. Jadi seorang pemimpin dengan tipe ini memiliki daya tarik dan energi positif yang bisa menginspirasi orang lain atau anggotanya tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, loyalitas bawahan. Jadi seorang pemimpin yang karismatik ini juga meskipun mereka seringkali menggunakan gaya yang otoriter atau gaya kepemimpinan yang otoriter, namun seringkali mereka mengutamakan mereka seringkali menggunakan loyalitas tanpa mempertanyakan nilai-nilai dari setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga, kekuatan magis, persepsi kekuatan magis. Jadi seorang pemimpin dengan tipe karismatik ini memiliki daya tarik sehingga dia memiliki kemampuan yang sulit dijelaskan secara rasional. Kemudian yang kelima, tipe demokratis. Jadi kepemimpinan yang demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Di sini juga ada 3 poin penting. Yang pertama, menghargai potensi individu. Jadi pemimpin yang demokratis ini seringkali menghargai kemampuan dari setiap anggotanya dan juga mendengarkan masukan dari anggotanya dan juga melibatkan anggota dalam setiap ambil keputusan itu biar setiap anggotanya itu berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua, mendengarkan bawahan. Jadi seorang pemimpin ini seringkali untuk kritik, saran, masukan dari bawahannya itu seringkali didengar dan juga dihargai oleh pemimpin dalam mengambil setiap keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin dengan tipe demokratis ini ketika mau memutuskan suatu keputusan, maka seorang pemimpin ini melibatkan semua anggotanya untuk mengambil keputusan ataupun untuk memberi masukan sehingga dapat mencapai tujuan keputusan yang ditetapkan bersama. Kemudian yang ketiga, tipe liberal. Jadi tipe kepemimpinan liberal ini adalah tipe yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan tugasnya. Jadi di sini juga ada 3 poin penting. Yang pertama, memberikan kebebasan penuh. Jadi seorang pemimpin dengan tipe liberal ini juga memberikan kebebasan kepada individunya, kepada anggotanya untuk melakukan
tugasnya tanpa intervensi dari pimpinannya, tanpa intervensi. Kemudian yang kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman. Jadi seorang pemimpin ini juga menyediakan lingkungan yang santai namun tetap produktif. Kemudian yang ketiga, pengawasan minimal. Jadi meskipun diberikan kebebasan, jadi seorang pemimpin dengan tipe ini juga tetap mengawasi berjalannya kegiatan agar sesuai dengan tujuan, agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Kemudian meskipun secara tidak mencolok. Kemudian yang ketujuh, tipe laissez-faire. Jadi pada tipe laissez-faire ini, pemimpin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggotanya. Jadi di sini ada 3 juga poin penting. Yang pertama, kebebasan absolut. Jadi seorang pemimpin dengan tipe ini memberikan otoritas penuh kepada anggotanya untuk melakukan tugasnya tanpa ada arahan yang terikat. Kemudian yang kedua, intervensi seperlunya. Jadi seorang pemimpin akan terlibat ketika diminta oleh anggotanya untuk memberikan solusi ataupun masukan. Kemudian yang ketiga, kemandirian dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap anggota di sini dibebaskan atau diberi kemandirian untuk cara kerja ataupun cara kerja dari mereka. Bisa meliputi mereka menentukan dengan siapa kerja atau berkolaborasi dengan rekan kerja tanpa tekanan dari seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, penutup. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, di sini ada 7 tipe kepemimpinan seperti otoriter, paternalistik, militeristik, karismatik, demokratis, liberal, dan laissez-faire. Jadi untuk kita semua, ketika kita tidak memiliki aura kepemimpinan, tolong jangan jadi pemimpin yang otoriter. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya sudah menyelesaikan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.